walaupun sudah memasuki atau melewati penilaian harian, tapi masih ada serangkaian kegiatan akhir semester ganjil yang harus kalian tempuh dan ikuti ya. Sebelum kita memulai, silakan diaktifkan dulu kameranya. Jadi aturan dari kegiatan ekstrakurikuler pada hari ini, yang pertama, seluruh peserta ekstrakurikuler pramuka itu harus mengaktifkan kameranya terlebih dahulu jika tidak ada gangguan sinyal. Jadi harapkan semua jaringan mudah-mudahan baik-baik saja sehingga kegiatan berjalan dengan baik ya. Nah, jadi silakan dirapikan rambutnya yang belum diikat silakan diikat, kenakan seragamnya, jadi kenakan seragam sekolah karena kita masih dalam kegiatan pembelajaran, di mana di sini adalah ekstra pramuka. Ekstra pramuka itu adalah ekstra yang wajib kalian harus tempuh karena itu adalah syarat dari kelulusan di rapor kalian ya. Aturan dalam kegiatan ini, jika Miss menyampaikan materi, jadi dimohonkan peserta didik lainnya menonaktifkan speakernya, seperti itu ya. Namun jika kalian ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, pendapat, atau saran, anak-anak bisa mengaktifkan speakernya dengan mengatakan, mohon izin Miss, saya ingin memberikan masukan, seperti itu ya. Jadi di awal kalian harus berkata mohon izin, seperti itu ya. Jadi itulah aturan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang akan kita lakukan hari ini. Bagus Maha, itu apakah sudah menggunakan baju seragam Bagus Maha? Ya, Miss. Ya. Belum, Miss, saya ganti sekarang, Miss. Iya, mohon diganti ya Bagus Maha, karena kita masih ada dalam kegiatan sekolah sesuai dengan aturan tata tertib sekolah, walaupun kita pembelajaran jarak jauh, tapi tetap menggunakan seragam sekolah sehingga ada kontrol tetap bahwa kalian sedang melakukan kegiatan sekolah, seperti itu ya. Kita awali Miss, kegiatan maaf saya boleh izin ke toilet? Iya, silakan. Yang mau izin ke toilet, Terima kasih, ke Miss. toilet terlebih dahulu. Kita mulai saja dengan melakukan doa mengawali kegiatannya. Jadi kita berdoa, mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan. Semoga kegiatan pramuka ini dapat terlaksana dengan baik ya. Ya, Miss tunjuk salah satu peserta didik untuk mengawali doa pagi ya. Ya, Today Parayatna, dengar suaranya Miss? Today. Dengar, Miss. Ya, bisa memimpin Dengar, Miss. doa untuk mengawali kegiatan ekstrakurikuler pramuka hari ini? Bisa. Iya, silakan. Bisa. Dia akan memimpin doa pagi, yang lainnya mengambil sikap berdoa. Ya teman-teman, sebelum mulai pramuka ini, alangkah doa kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai, jadi Miss akan cek dulu absensinya. Ya, Miss akan berbagi layar terlebih dahulu. Absensi gimana? Sudah terlihat layar yang Miss bagikan anak-anak?
Sudah, Miss. Sudah ya? Nah, di Google Classroom, Miss sudah sampaikan agenda kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler pramuka yang akan kita lakukan hari ini. Jadi yang pertama, kalian harusnya sudah melakukan absensi, tapi Miss cek terlebih dahulu ya, absensinya dari kelas IPA dan kelas IPS. Karena absensi itu merupakan juga suatu bentuk penilaian. Ya. Ya, baru 47 yang merespon untuk absensi pagi. Jadi, kalau bisa dilihat ini kalau baru 48, sudah 49 ya, sudah mulai berjalan ya. Jadi mohon yang belum melakukan absensi, silakan melakukan absensi terlebih dahulu karena ini merupakan bentuk penilaian juga. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke agenda berikutnya. Ya, agenda berikutnya kita akan melakukan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Selanjutnya dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Pramuka. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan pramuka yaitu tepuk pramuka. Ya, selanjutnya Miss akan sampaikan juga materi di sini. Jadi materinya adalah tentang penguatan pendidikan karakter ya. Selanjutnya dilakukan diskusi kelompok. Nah, Miss juga akan memberikan masing-masing kelas itu sebagai kelompok untuk mempresentasikan hasil yang didiskusikan. Setelah presentasi, kita akan melakukan refleksi diri bersama-sama dan diakhiri dengan post-test ya. Jadi ini adalah serangkaian kegiatan yang kalian harus tempuh untuk memperoleh tentunya nilai ekstrakurikuler di raport akhir semester ganjil. Seperti itu ya anak-anak. Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham ya? Terima kasih. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi seluruh peserta didik agar mengambil sikap berdiri sempurna. Ingat, ini adalah lagu Indonesia Raya. Kalian harus bersikap sempurna berdiri, karena ini adalah lagu kebangsaan. Ya, jadi kita harus hormati kebangsaan kita, bangsa Indonesia. Silakan mengambil sikap berdiri anak-anak. Ingat ya, sikap sempurna. Jadi sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon seluruh peserta didik sekali lagi diingatkan untuk berdiri sempurna. Speaker mohon dinonaktifkan dulu. Indonesia tanah air. Semuanya bangun
Kita lanjutkan dengan menyanyikan himne pramuka. Masih ingat himne pramuka, anak-anak? Halo, masih ingat himne pramuka? Enggak, Miss. Masih. Tidak? Dikit, Masih? Miss. Dikit-dikit. Ada nggak yang mau perwakilan yang menyanyikan lagu himne pramuka? Jadi Miss nanti iringi dengan musiknya. Kemudian salah satu peserta didik untuk menyanyikan lagu himne pramuka tersebut. Ada yang bersedia? Sebelum Miss tunjuk untuk menyanyikan himne pramuka. Baik, terima kasih Rena sudah mengiringi dalam Sama, himne Miss. pramuka. Ya, walaupun memang sedikit susah ya, tidak apa-apa, tidak mengurangi makna dari lagu himne pramuka tersebut. Ya, terima kasih semuanya anak-anak, boleh duduk kembali. Silakan untuk duduk. Tadi itu sudah dari perwakilan IPA 1 yang mau mencoba memimpin lagu himne pramuka. Ya. Selanjutnya masih ingat nggak tepuk pramuka? Harusnya ingat ya. Sekarang dari 10 IPA 2 perwakilannya. Siapa yang mau menyajikan tepuk pramuka di 10 IPA 2? 11, Miss. Oh ya, maaf. 11 IPA 2? Kalau tidak, Miss tunjuk. Mungkin dari Adrian ya. Adrian bisa disajikan tepuk pramukanya untuk teman-teman? Yang 3 Tepuk pramuka. Bagaimana tepuk pramuka? Tepuk pramuka. Iya, yang betul. Coba Adrian. Oke. Tepuk pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Pramuka, Praja Muda Karana. Yes. Iya, bagus sekali Adrian. Kalau itu babanya sebenarnya 3 kali tepuk pramuka, tapi tidak apa-apa, bagus sekali Adrian sudah menyajikan tepuk pramuka dengan baik dan semangat. Dilanjutkan dengan 11 IPS. 11 IPS ada perwakilan? Ada perwakilannya untuk menyajikan 3 kali tepuk pramuka seperti Adrian, kelas 11 IPS. Mungkin dari Dewantara? Ngapain, Miss? Oh, tepuk Tadi pramuka. sudah Ya. Iya, 3 kali tepuk pramuka seperti Adrian ya. Jangan mau kalah, semangatnya seperti Adrian juga. Silakan. Dewantara. Tepuk pramuka. Ya. Iya, kebalik ya. Kalau tadi Miss sampaikan Adrian tepuk pramuka, Adrian menyajikan 3 kali tepuk pramuka. Kemudian Miss sampaikan Dewantara untuk 3 kali tepuk pramuka, ternyata yang disajikan adalah tepuk pramuka. Tidak apa-apa. Berarti fokusnya harus ditingkatkan lagi. Ya, tetap semangat, tapi sudah memberikan yang terbaik, yaitu tepuk pramuka, tidak mengurangi makna. Terima kasih. Kita lanjut saja ke agenda berikutnya. Jadi pada kegiatan pramuka ini, Miss akan memberikan materi tentang pendidikan penguatan karakter. Ada yang tahu nggak karakter itu apa sih? Apa itu karakter? Ya, Adrian, bagaimana? Ciri-ciri atau sifat seseorang. Iya, jadi itu adalah menggambarkan sifat, bagus, atau watak dari seseorang ya. Jadi ini yang akan sampaikan ya di ekstrakurikuler pramuka kita pada hari ini, pendidikan penguatan karakter. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di layarnya Miss,
Jadi dimensi pendidikan karakter itu, jadi kita memadukan. Jadi memadukan olah hati, olah pikiran, olah rasa, dan olahraga. Jadi ini kita padukan menjadi suatu pendidikan, dimensi pendidikan karakter. Olah rasa itu dari, olah hati dulu, olah hati itu dari individu yang memiliki kerohanian yang mendalam. Kalau olah pikir, itu kalian sudah lakukan di kegiatan sebelumnya, yaitu literasi. Literasi itu kalian bisa dengan cara membaca buku. Literasi itu bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, bisa menyimak video. Menyimak video itu namanya literasi digital. Ya. Kemudian olah rasa estetik. Jadi individu yang memiliki integritas moral yang baik, ya, dan juga berkebudayaan. Nah, yang terakhir ada olahraga atau kinestetik. Ya, jadi olahraga juga penting untuk kesehatan, ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Ya, jadi kalian harus sehat, mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Jadi itu dimensi dari pendidikan karakter, yaitu memadukan olah hati, olah rasa, olah pikiran, kemudian olahraga juga, ya, atau kinestetik. Nah, jadi tujuannya Miss memberikan suatu penguatan pendidikan karakter. Itu yang pertama, Miss harapkan anak-anak dapat mengembangkan karakter anak-anak sendiri sebagai SMA Taman Rama yang berjiwa berpendidikan, ya. Kemudian yang kedua, melestarikan kebudayaan, jati diri, dan memiliki karakter bangsa Indonesia dalam mendukung gerakan nasional revolusi mental. Yang ketiga, membangun dan membekali anak-anak untuk menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21. Ya, jadi kita sudah memasuki abad 21. Tentunya dalam abad 21 ini didukung dengan penguatan pendidikan karakter. Karena apa? Karena memang sudah terjadi penurunan karakter dari bangsa Indonesia seperti itu, ya. Makanya dalam kurikulum 2013 pendidikan karakter itu yang utama. Yang pertama itu adalah karakter kalian harus baik dulu. Kalau materi pelajaran itu bisa dipelajari kapanpun, tapi mengubah karakter seseorang menjadi yang baik itu sangat susah, ya. Dan itu memang harus dari sanubari dari dalam hati kalian sendiri untuk berubah menjadi karakter yang baik, seperti itu, ya. Paham dengan tujuan pembelajaran kita hari ini? Paham ya anak-anak? Paham. Ya. Supaya kalian lebih semangat, Miss sudah siapkan video animasi mengenai penguatan pendidikan karakter atau PPK. Biar lebih mudah, Miss tampilkan dalam YouTube saja, ya. Mohon menunggu dulu, ya, karena masih loading. Oke. Salam Pramuka, bertemu lagi dengan Miss Rade Gayatri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Apakah yang anak-anak ketahui tentang pendidikan karakter?
Sebagai generasi muda, kita perlu menciptakan sikap yang baik. Dengan sikap yang baik, maka terciptalah lingkungan positif dan bebas dari perundungan. Langkah dalam membangun karakter yang baik perlu ditanamkan 5 nilai karakter utama bangsa Indonesia. Saja 5 nilai karakter utama bangsa Indonesia. 5 nilai karakter utama bangsa Indonesia ada religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Pengembangan pendidikan karakter atau PPK mendukung tuntutan kompetensi abad 21. Jadikanlah diri anak-anak sebagai sosok yang menginspirasi dan berkarakter. Memiliki rasa cinta kasih, saling menghormati. Bentuklah diri anak-anak menjadi generasi emas Indonesia dengan berbekal PPK sebagai salah satu keterampilan abad 21. Tetap semangat dan salam pramuka. Oke, terima kasih. Itulah dia ya video animasi mengenai pendidikan penguatan karakter ya. Diselanjutkan ke PowerPoint. Jadi 5 nilai utama karakter prioritas dari pendidikan penguatan karakter. Siapa yang masih ingat apa saja itu 5 nilai utama tersebut? Yang pertama apa? Religius. Yang kedua nasionalis. Yang ketiga apa? Gotong royong, mandiri, dan integritas. Jadi ada 5, religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Jadi ini adalah 5 nilai yang harus kalian bentuk di diri kalian, diri anak-anak, untuk menjadi karakter yang baik, yang mendukung kompetensi di abad 21 ya. Nah, yang pertama religius. Kalau kita perhatikan di sini yang namanya religius berarti kita harus bagaimana? Kalau religius itu harus bagaimana? Mungkin Nanda dari IPA 2 bisa menyampaikan nggak sikap religius itu bagaimana? Yang kita lakukan sehari-hari di sekolah, di rumah, seperti apa itu contohnya? Rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Di samping rajin beribadah itu bagaimana? Sembahyang. Iya, beribadah itu sembahyang. Nah, di Indonesia itu agamanya beraneka ragam. Ada agama Hindu, agama Islam, agama Buddha, agama Kristen, ada Katolik. Jadi di samping itu kita juga harus memiliki rasa toleransi ya, anti kekerasan, anti perundungan. Kalian tahu istilah perundungan itu apa? Apa istilah perundungan itu? Bully, Miss. Ya, bully. Jadi tidak baik ya kalau bully itu tidak bagus ya, perundungan nama lainnya ya. Nah, jadi makanya ditekankan sikap religius ya. Jadi saling cinta kasih, saling menghormati, tidak ada yang namanya perundungan seperti itu ya. Jadi contoh sederhananya ya kita harus saling menghormati. Ntar umat beragama ini pun sudah kalian peroleh di mata pelajaran agama ya, semuanya beragama ya, tidak ada yang tidak beragama. Kemudian sikap nasionalis. Kalau sikap nasionalis berarti contohnya seperti apa? Mungkin dari kelas 11 IPS ada yang mau menyampaikan sikap nasionalis yang sudah pernah dilaksanakan dalam kegiatan di sekolah ataupun yang sudah dilakukan di rumah. Dari kelas 11 IPS, mungkin Jessica bisa membantu memberikan contoh.
Jessica, dengar suaranya Miss Jessica? Iya, Miss. Iya, kira-kira contohnya apa sikap nasionalis yang sudah pernah dilaksanakan? Secara sederhana aja. Mengikuti apa? Upacara Iya, bendera. mengikuti upacara bendera pada kalau di sekolah itu dilaksanakan saat 17 Agustus ya. Tapi tahun ini tidak karena memang kita sedang ada bencana pandemi. Tapi sebelumnya pasti kalian sudah pernah melaksanakan upacara. Yang paling sederhana tentunya setiap hari Senin anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu adalah suatu bentuk rasa nasionalis, rasa kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Sikap yang paling sederhana lagi, berbahasa Indonesia. Tentunya kalian semuanya harus berbahasa Indonesia sesuai EYD dengan baik dan benar. Itu juga suatu bentuk sikap nasionalis. Menggunakan barang-barang dari Indonesia seperti itu ya, berkebudayaan. Jadi itu adalah bentuk sikap nasionalis. Contohnya sederhana saja ya, untuk meningkatkan rasa nasionalis anak-anak. Kemudian integritas. Kalau kalian dengar kata integritas itu artinya apa? Integritas. Kejujuran. Kejujuran, bagus. Yes, bentuk kejujuran sudah disampaikan tadi contohnya seperti Rena. Walaupun Miss tidak tahu Rena itu sebenarnya ada di mana, walaupun Rena tidak bilang dia sebenarnya lagi tidak di rumah, tidak menggunakan seragam, tapi Rena sudah menginstruksi dan mohon izin. Iya, sudah minta maaf. Ya karena kejujurannya, ya Miss maafkan. Ya, Tadi mati HP saya, Miss, di jalan. Saya langsung tidak apa-apa. cepet. Ya, artinya Rena sudah berani untuk berkata jujur, walaupun sebenarnya itu merupakan hal yang tidak baik, hal yang salah, tapi sudah bertanggung jawab untuk menyampaikan kesalahannya. Itu sudah Miss apresiasi dan Miss terima kasih sudah hadir mengikuti kegiatan pramuka. Ya, karena tidak sepenuhnya Miss perhatikan ini anak-anak mengikuti kegiatan ekstra pramuka yang harusnya 79 yang bergabung hanya 69 seperti itu. Jadi keinginan untuk ikut ekstra itu sudah ada seperti itu ya. Jadi integritas itu dari kejujuran. Apalagi integritas itu? Yang paling utama kejujuran ya, disiplin, tanggung jawab. Kalau disiplin tanggung jawab itu contohnya pada saat apa? Yang paling sederhana dalam menyelesaikan kewajiban kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa, sebagai siswi, tugas dikerjakan tepat waktu, mengumpulkan tugas dengan baik, seperti itu ya. Jadi sederhana saja, suatu integritas itu dulu kalian tanamkan, jadi hal yang kecil tentunya akan memberikan dampak yang besar, seperti itu. Jangan sampai, walaupun ini adalah pembelajaran jarak jauh, menyarankan anak-anak tidak menyalahgunakan atau tidak mengambil kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari sikap integritas. Misalnya saja nih, ada tugasnya memang dikumpul, tapi filenya tidak ada. Atau mengumpulkan tugas dengan file yang berbeda. Harusnya mengumpulkan tugas fisika, tapi yang dikumpulkan isinya matematika wajib. Jangan mengira bahwa gurunya tidak memeriksa ya. Itu semua diperiksa walaupun tidak saat ini kentara, tapi nanti pasti kentara juga. Itu tentu saja kalian sudah mencoreng nama baik diri sendiri. Di samping mencoreng nama baik diri sendiri, ya mencoreng nama baik wali kelas kalian sendiri, seperti itu ya. Jadi janganlah seperti itu. Jadi itu aja harapannya Miss untuk anak-anak kelas 11. Ya, kalau memang tugas ya kerjakan tugas hingga selesai. Jangan sampai kalian tidak jujur dengan diri sendiri dan tidak jujur juga dengan orang lain, seperti itu. Paham ya? Sederhana saja untuk integritas, jangan terlalu tinggi-tinggi dulu, dari hal kecil dulu. Kalian jujur dengan diri sendiri dulu ya. Kemudian gotong royong. Kalau dengar kata gotong royong artinya bagaimana?
Kerjasama. Kerjasama. Contohnya kayak gimana tuh Adrian kerjasama itu? Kerjasama itu ada yang positif, ada yang negatif. Kerjasama yang positif itu kira-kira gimana ya Adrian? Yang paling sederhana, kegiatan di sekolah atau kegiatan Membersihkan lingkungan sekolah. Gimana Rena? Membersihkan lingkungan sekolah ya. Kalau ada piket, jadi piket itu kan sudah, kalau dalam keadaan sekolah dengan normal, piket itu sudah dibagi-bagi tugasnya siapa. Jadi itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kerjasama. Nah, piket contohnya. Tugas kelompok. Tugas kelompok ini juga harusnya, kalau yang namanya tugas kelompok berarti dikerjakan secara bersama-sama, tidak individual. Nah, itu kalian kadang sering terbalik juga. Namanya tugas kelompok, nanti yang mengerjakan satu orang, itu juga tidak baik. Jadi, dalam pendidikan abad 21 memang kalian ditekankan untuk dapat berkolaborasi. Berkolaborasi inilah dalam bentuk tugas kelompok. Jadi itu salah satu bentuk gotong royong, ya. Tidak hanya dalam membersihkan saja, tapi dalam bentuk pembelajaran dan juga digunakan dalam dunia kerja. Jadi di dalam dunia kerja itu ada yang namanya teamwork. Kalau kalian nggak bisa teamwork, ya hasilnya tidak akan bagus, tidak akan maksimal. Jadi dari sekarang kalian harus belajar yang namanya kerja sama tim. Ya, harus bisa membagi tugas, harus bisa menjadi pemimpin, membagi tugasnya terhadap teman-temannya. Jadi itu salah satu bentuk pembelajaran untuk menjadikan kalian sebagai pemimpin seperti itu. Ya, jadi itu makna dari pembelajaran berkelompok, ya, membentuk rasa gotong royong. Yang terakhir itu adalah mandiri. Ya, kalau tadi gotong royong, jadi selain kita makhluk individu, kita juga merupakan suatu makhluk sosial kan gitu. Nah, tapi kita juga harus menempatkan diri di mana kita menjadi seorang anak yang mandiri. Kalau mandiri itu contohnya gimana? Mandiri, gimana contohnya mandiri? Tugas mandiri. Ya, contohnya tugas mandiri. Sekolah. Kalau tugas mandiri, tugas sekolah yang mandiri itu bagaimana, Rena? Ya, kalau tugas mandiri, tugas sekolah sendiri ya dikerjakan sendiri. Ya. Ya boleh kalian bertanya, seandainya kalian tidak bisa, seandainya anak-anak tidak bisa, tidak mampu mengerjakan sendiri, boleh bertanya, tapi tidak menyalin. Ya, mandiri itu punya etos kerja. Pernah diajarin tentang etos kerja kan sama Miss Kadek? Etos kerja itu apa? Secara sederhana aja etos kerja itu kerja keras, punya rasa kerja keras, punya sifat perfeksionis. Jadi kalian perlu punya sikap yang perfeksionis agar memberikan suatu tugas, suatu pekerjaan itu yang maksimal, gitu ya. Itu contoh dari sikap mandiri. Ya, itulah 5 nilai karakter yang harus kalian bentuk pada diri kalian sendiri secara sederhana saja, karena hal kecil tentunya akan berdampak yang besar, yang mendukung nanti 4 keterampilan. Jadi ada 4 keterampilan yang harus kalian penuhi dalam memasuki abad 21 ya. Kalian sebagai generasi Z, ya, jadi generasi Z itu generasi yang melek digital, itu kalian harus bisa menghadapi perubahan zaman dengan memiliki 4 keterampilan: kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan berpikir kritis. Itulah 4 keterampilan yang harus juga kalian penuhi di abad 21 ya. Nah, selanjutnya Miss sudah bagi ya tugas, jadi sudah Miss jelaskan secara umum 5 nilai karakter utama bangsa Indonesia. Jadi pada sesi berikutnya, jadi Miss sudah bagi, jadi 11 IPA 1 silakan, kan sudah ada grup nih, di 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3 sudah ada grup WA. Nah, kalau 11 IPS, itu kalian bisa berdiskusi di GC bagian
chat yang paling terakhir Miss bagikan, kalian bisa berdiskusi di sana tentang integritas. Nah, jadi pembagian tersebut kalian diskusikan, kemudian dituangkan definisinya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, contohnya apa, kesulitannya apa dalam melakukan sikap religius, sikap nasional itu kesulitannya apa. Kemudian cara mengatasi kesulitannya bagaimana. Seperti itu ya. Ini dituangkan dalam PowerPoint. Silakan dibagi tugasnya. Misalnya definisi diperoleh atau dibuat oleh 5 orang temannya. Tujuan oleh 5 orang temannya. Manfaat 5 orang. Tujuan manfaat biasanya jadi 1 ya, 5 orang. Contoh sikap religius nasionalis 5 orang yang mencari. Kemudian kesulitannya apa, cara mengatasinya apa, silakan dibagi. Ya, dibagi, kemudian dituangkan dalam PowerPoint secara sederhana aja. Nah, setelah kalian melakukan diskusi kelompok, nanti dipresentasikan satu-satu, jadi pilih perwakilannya untuk mempresentasikan. Selanjutnya, setelah presentasi, kita melakukan refleksi diri, seperti itu ya. Paham anak-anak untuk diskusi kelompoknya? Paham ya? Jadi ini kalian lakukan diskusi untuk kelas 11 di via WA group yang sudah Miss bentuk. Di kelas 11 IPS diskusinya dalam Google Classroom, seperti itu ya. Jadi karena waktu sudah menunjukkan 9.51, berarti Miss arahkan saja selama 20 menit. Anak-anak singkat saja, sederhana saja presentasinya tentang yang sudah Miss bagikan. Jadi kembali lagi ke Google Meet. Tetap kalian bisa kan tetap di sini tapi berdiskusi? Bisa? Kalau tidak bisa, kalau ada yang tidak bisa boleh leave, kalian diskusi dulu, nanti kembali lagi pukul 10 lewat 10 lah ya, 10 lewat 10 kembali lagi ke Google Meet, kita lakukan presentasi tentang diskusi kelompok yang sudah kalian diskusikan ya. Untuk itu silakan melakukan diskusi. Ya, silakan melakukan diskusi. Terima kasih Bibi sudah mengingatkan. Untuk 11 IPA 1, apa sudah siap melakukan presentasi? Sudah siap, Mas. Ya, silakan perwakilan untuk kelas 11 IPA 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fathullah Pratama, akrab disapa Tegar. Saya perwakilan dari 10 IPA 1. Jadi, ya, dikeras sedikit suaranya, mohon maaf Tegar. Kenapa, Miss? Mohon maaf, dibesarkan volume suaranya sedikit. Oh, ya. Apa ada PowerPoint-nya, Tegar, untuk 11 IPA 1? Sudah ada PowerPoint-nya? Untuk PowerPoint-nya tidak ada. Oh ya udah, kalau tidak ada silakan disampaikan saja secara lisan. Oke. Baik, saya akan menjelaskan religius dan nasional. Yang pertama, religius. Religius adalah cara pandang seseorang mengenai agamanya serta bagaimana orang tersebut menggunakan keyakinan atau agama dalam kehidupan. Tujuan dari religius itu sendiri yaitu menjadi tatanan kehidupan atau aturan yang berdasarkan Tuhan, di mana hal tersebut mampu membuat manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Manfaat dari religius itu menjadikan diri lebih bersyukur, mengenal diri, meningkatkan toleransi, serta meningkatkan sifat positif. Dari religius itu beribadah secara teratur dan memiliki ketertiban. Kesulitan dari religius adalah banyaknya godaan di sekitar yang terkadang tak bisa dihindari karena mengikuti nafsu dan kadang bersifat radikal. Yang kedua, saya akan menjelaskan nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat bangsa yang menjadi keselarasan kebudayaan dan wilayah. Juga memiliki kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di berbagai negara mempunyai tujuan sebagai menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Yang kedua, menghilangkan ekstremisme dari warga negara. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Yang keempat, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis dan mempererat dari persaudaraan yang
Manfaat dari nasionalisme adalah meningkatkan rasa rela berkorban, karena apabila seseorang telah memiliki jiwa nasionalisme, secara alami orang tersebut akan rela dan siap melakukan segala cara untuk melindungi bangsa dan negaranya. Contoh dari nasionalisme itu sendiri yaitu menaati peraturan yang ada, saling menghormati antar sesama. Kesulitan nasionalisme itu banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk, sama mempengaruhi anak muda zaman sekarang, dan angka banyak kita memutar budaya asing tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih sekali. 11 IPA 1 sudah sangat padat yang disampaikan. Jadi poin yang penting dari yang disampaikan dari kelas 11 IPA 1 dari Lady Jus itu yang paling bagus poinnya itu bersyukur ya. Kalian harus pintar-pintar yang namanya bersyukur. Kalau kalian sudah bersyukur, apapun itu kendalanya pasti kalian bisa lalui. Kemudian dari sikap nasionalis, ya mentaati aturan, rela berkorban, cinta tanah air, ya seperti itu. Terima kasih untuk kelas 11 IPA 1. Lanjut ke 11 IPA 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan 11 IPA 2 untuk perwakilan. Perwakilan 11 IPA 2, silakan. Marsia, bagaimana Marsia? Sebentar, bantuin orang. Masih belum siap? Oke, Miss lanjutkan ke 11 IPA 3 kalau begitu. Kelas 11 IPA 3 sudah ada perwakilan? Sebelas IPA 3. Mungkin dari Viola atau Adela atau Juan. Ayo silakan. Bagaimana Juan? Pagi, Miss. Ya, selamat pagi. Tunggu, Miss. Gimana? Langsung sekarang presentasinya, Miss? Iya, boleh secara lisan aja nggak apa-apa. Nanti terakhir bisa dikumpul PowerPoint-nya. Hah? Tapi kalau secara lisan aja nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Lisan aja nggak apa-apa. Gimana, Juan? Kalau belum siap, mungkin dari kelas 11 IPS sudah siap? Belum, Miss. Miss cuma ngomong doang. Iya, cuma Oh, bicara saja. iya. Iya, silakan. Saya baca PPT, saya baca PowerPoint aja. Iya, kalau mau menampilkan layarnya lebih baik lagi. Silakan, Juan. Dharma Yuda, kau baru bergabung, Dharma Yuda? Telat bangun saya. Yang telat bangun, yang tidak join di Pramuka, sudah siapkan video kegiatan Pramuka hari ini. Jadi, Miss pastikan yang tidak mengikuti atau yang telat, kalian harus menonton ya kegiatan Pramuka yang sudah Miss rekam hari ini. Oke, ternyata Juan sudah melakukan share screen untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sudah ya? Bagaimana? Sudah. Oh, tadi udah. Sedang proses, ya, sedang proses. Saya nggak kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Sudah ya? Sudah belum? Ya, sedang proses. Sudah terlihat. Oh, udah. Oke. Selamat pagi Miss Lady dan teman-teman semua. Saya perwakilan dari 11 IPA 3 akan menjelaskan tentang topik gotong royong.
Definisi gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mengajak masyarakat agar selalu bersama-sama dan lebih meningkatkan kebersamaan. Sebab kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial juga tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manfaat dari gotong royong adalah pekerjaan terselesaikan lebih cepat, mempererat rasa persaudaraan, keamanan lingkungan semakin terjamin, dan yang terakhir adalah terciptanya ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Contoh gotong royong di kelas adalah dengan membuat mading, mempercantik ruang kelas dengan menghias, dan membersihkan lingkungan kelas bersama-sama. Kesulitan yang sering dihadapi dalam gotong royong adalah tidak semua orang mau bekerja sama, ada orang yang lebih nyaman melakukan sesuatu sendiri, dan sulit untuk mengerjakan sesuatu dengan orang banyak. Yang kedua adalah urusan pribadi satu orang yang berbeda-beda, seperti A tidak suka dengan sikap B, ini akan membuat A tidak bersungguh-sungguh melakukan gotong royong. Maka dari itu, cara mengatasi kesulitan tersebut adalah dengan memberikan edukasi tentang gotong royong kepada masyarakat dan memberi kesadaran diri kita untuk mengesampingkan unsur pribadi atau kepentingan kelompok dalam bergotong royong. Melalui gotong royong menuju Indonesia Maju. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya dari 11 IPA 3 sudah mempresentasikan dengan didukung PowerPoint yang baik. Ya, jadi itu poin yang penting dalam gotong royong, kerjasama. Tentunya dengan kita bekerja sama, jadi semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan cepat. Nah, itu juga sudah diberikan dengan contoh yang kontekstual sekali, yang kalian sudah rasakan selama ini, yaitu dalam piket, dalam membuat mading, seperti itu ya. Jadi dalam mengatasinya juga sudah bagus. Yang paling bagus, poin pentingnya dalam mengatasi kesulitan kalian melakukan kerjasama dalam kelompok adalah kesadaran dari diri bahwa kita harus mengesampingkan kepentingan diri kita di atas kepentingan bersama, seperti itu ya. Kalian harus menyadari bahwa kalian harus bisa membedakan masalah pribadi, itu harus ditinggalkan dulu demi kepentingan bersama-sama, seperti itu ya. Terima kasih sekali untuk 11 IPA 3. Bagaimana untuk kelas 11 IPA 2? 11 IPA 2 sudah siap menampilkan hasil diskusinya? Kalau tidak ada PowerPoint, boleh secara lisan saja. Ya, Nanda sudah memberikan PowerPoint. Terima kasih. Oke, silakan. Selamat pagi Miss dan teman-teman. Saya perwakilan dari kelas 11 IPA 2 akan mempresentasikan tentang kemandirian. Pertama, definisi kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri, disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Yang kedua adalah tujuan bersikap mandiri. Tujuannya yaitu 1. Mengetahui apa yang diinginkan, 2. Lebih percaya diri, 3. Mengatur hidup dengan lebih baik, dan terakhir adalah menjadi diri sendiri. Contoh sikap kemandirian adalah membersihkan kamar sendiri, mencuci piring sendiri setelah makan, mengerjakan PR dari sekolah sendiri tanpa bantuan kakak atau ibu dan ayah, menyetrika pakaian sekolah sendiri, menyiapkan sarapan kegemaran sendiri. Kesulitan dalam sikap kemandirian yaitu ada rasa malas, pikiran yang tidak fokus, sulit memotivasi diri, ketergantungan dengan orang lain, belum bisa memprioritaskan aktivitas dan lingkungan yang tidak mendukung. Cara untuk mengatasi kesulitan kemandirian adalah mulai belajar manajemen waktu, belajar membuat kegiatan sendiri, mulai mengerjakan pekerjaan dari yang termudah lebih dahulu, rajin berdoa, dan ubah mindset. Mindset yang harus diubah adalah bagaimana jadinya kalau kita selalu ketergantungan kepada orang lain. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya poin utama yang disampaikan dari kelas 11 IPA 2 tentang kemandirian. Yang paling penting itu adalah jadilah diri sendiri. Yang kedua, untuk menjadi seseorang atau sosok yang mandiri, tentu kalian harus merubah mindset, benar sekali, dan memanajemen waktu yang baik ya, agar segala kewajiban yang kalian harus laksanakan itu dapat terselesaikan dengan
tepat waktu, seperti itu. Lanjut ke kelas 11 IPS. 11 IPS sudah siap menyampaikan hasil diskusi? Miss, secara lisan nggak apa-apa, Miss? Tidak apa-apa secara lisan. Tapi saya pakai handphone, Miss, jadi kameranya mati. Iya, tidak apa-apa, Aura. Silakan, Aura. Ya, selamat siang, Miss dan teman-teman. Saya Aura, perwakilan dari kelas 11 IPS, akan menjelaskan hasil diskusi dari kelas saya tentang integritas. Yang pertama, definisi integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang membentuk kewibawaan dan kejujuran. Tujuan dari integritas yang pertama, ia merupakan salah satu kunci untuk meraih keberhasilan dan atau kesuksesan. Yang kedua, untuk menjadikan manusia bisa memimpin dan dipimpin. Yang ketiga adalah membuat lahirnya kepercayaan. Yang keempat adalah melahirkan prestasi. Manfaat dari integritas yang pertama, secara fisik, diri kita akan merasa fit atau sehat dan bugar. Manfaat secara intelektual, dengan mental dan pengetahuan kita bisa memaksimalkan kemampuan otak kita. Secara emosional, diri kita menjadi lebih penuh motivasi, sadar diri, dan empati. Manfaat secara spiritual, membuat diri seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menilai segala sesuatu. Secara sosial, kita akan mampu membuat berkembang suatu hubungan baik satu sama lain. Ciri-ciri dari integritas, yang pertama adalah tidak memakai kedok. Yang kedua, sesuai antara tindakan dan ucapan. Yang ketiga, sama ketika di depan dan di belakang publik. Yang keempat, memiliki konsistensi prinsip dan nilai moral. Contoh dari integrasi yang pertama itu keluarga, saling menghargai pendapat sesama anggota keluarga. Yang kedua, sekolah, yaitu toleran terhadap siswa lain meski berbeda agama. Yang ketiga itu dari masyarakat, yaitu toleransi atas keberagaman agama yang ada. Terus kesulitan dari integritas itu yang pertama ada kurangnya komitmen. Yang kedua tidak mempunyai prinsip dan nilai hidup. Lalu cara mengatasinya adalah membuat kebiasaan, membuat janji dan menepatinya. Yang ketiga, bersikap jujur dan melakukan komunikasinya. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang positif. Itu saja dari hasil diskusi kelas 11 IPS tentang integritas. Terima kasih, Miss dan teman-teman. Terima kasih. Jadi integritas adalah kejujuran. Jadi contoh sederhana adalah kejujuran kalian sendiri dalam misalnya menjawab penilaian harian, itu contoh sederhananya ya. Tentunya kalau kalian mengerjakan penilaian harian ya jujur dari diri kalian sendiri. Itu adalah salah satu bentuk kalian jujur pada diri sendiri ya. Nah, jadi tentunya kejujuran ini yang seperti disampaikan Aura pasti akan mengarahkan kita untuk menjadi seorang yang sukses ya. Seorang yang bijaksana seperti itu. Jadi semua 5 nilai karakter utama ini mudah-mudahan bisa kalian pahami, kemudian kalian implementasikan dalam kehidupan sehingga menjadi karakter yang baik untuk mendalami dan terjun di dalam revolusi industri ini nantinya. Tentunya kalian di abad 21 bisa mengatasi dinamika, mengatasi permasalahan dengan baik dan bijaksana. Seperti itu ya kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang kita lakukan hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan 10.31, terima kasih sekali, Miss sangat apresiasi dari hasil diskusi dan presentasi. Tentu dari keempat presentasi, Miss harus menentukan salah satu kelompok yang terbaik. Jadi kelompok terbaik itu disajikan dari kelas 11 IPA 3, sudah mendukung hasil diskusinya dengan adanya PowerPoint. Jadi kita tepuk tangan dulu untuk 11 IPA 3 dan tentunya untuk kita semua ya. Silakan tepuk tangan sebagai apresiasi dan tetap semangat. Terima kasih sekali sudah melakukan kegiatan pramuka dengan baik. Kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa.
Mungkin Miss tunjuk diapraknya untuk memimpin doa penutup kita ya. Silakan dia. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Berdoa selesai. Ya, kemudian terima kasih ya. Ada post-test di akhir, jadi post-testnya itu tidak susah, hanya refleksi diri kalian saja. Itu ditulis tangan, itu sudah ada Miss kirimkan di Google Classroom, dikirim paling lambat besok, ya. Kemudian itu saja. Ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak, ya ada pertanyaan ya? Miss buat assignment saya itu berarti kalau udah buat post-test yang sebelumnya itu tinggal di mark as done. Iya. Dikirim ya? Iya, Miss, saya sudah kirim PowerPoint-nya 11.3. Berarti yang lain nggak usah kirim. Iya, benar. Oke, makasih. Ya, jadi PowerPoint-nya yang sudah selesai boleh kirim untuk tugas kelompok di pramuka, kemudian tugas mandiri dalam bentuk post-test. Ya, terima kasih juga. Itu saja yang ingin Miss sampaikan untuk materi kegiatan pramuka hari ini. Semoga anak-anak bisa menjadi karakter dan pribadi yang baik dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran walaupun kita ada dalam kondisi pandemi. Semangat tetap harus ditingkatkan, motivasi belajar juga harus ditingkatkan ya. Untuk itu mari kita akhiri pembelajaran kegiatan pramuka hari ini. Silakan diakhiri ketua kelas dari 11 IPA 1 dari Tegar mungkin bisa diakhiri untuk greeting. Baik. Greeting please. Good morning. Terima kasih. Bye, Miss. Thank you.